Pernahkah Anda memarahi kucing kesayangan Anda karena memecahkan vas atau mencakar sofa? Dan setelah 1 jam, ia tiba-tiba datang menghampiri, duduk di sebelah Anda, dan mulai menggesek-gesekkan tubuhnya ke kaki Anda. Kemungkinan besar, Anda mengira ia hanya sedang mencari makanan atau perhatian. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa tindakan itu adalah bentuk permintaan maaf yang rumit dan sudah direncanakan? Bahwa pada saat itu, anabul Anda sedang mati-matian mencoba mengucapkan maaf dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa kucing? Hari ini, kita akan mengungkap bahasa rahasia permintaan maaf kucing. Saya akan membagikan 20 cara yang sama sekali tidak terduga yang dilakukan sahabat berbulu Anda untuk memulihkan kedamaian. Dan percayalah, setelah menonton video ini, Anda tidak akan pernah lagi melihat tingkah laku kucing Anda dengan cara yang sama. Siap untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di benak hewan kesayangan Anda? Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita membahas tanda-tanda spesifiknya, mari kita pahami satu hal penting terlebih dahulu. Apakah kucing merasakan rasa bersalah seperti yang dirasakan manusia? Sains mengatakan, kemungkinan besar tidak. Rasa bersalah pada manusia adalah emosi yang kompleks, terkait dengan moralitas serta pemahaman tentang baik dan buruk. Pada kucing, mekanisme kerjanya sedikit berbeda. Perilaku mereka didasarkan pada insting, asosiasi, dan hierarki sosial. Ketika Anda memarahi kucing, ia tidak berpikir, "Aduh, aku salah memecahkan vas itu." Mereka berusaha mengatakan, "Bukan aku yang salah," melainkan, "Mari kita berteman lagi, perhatianmu sangatlah penting bagiku." Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk menguraikan semua tindakan mereka yang akan kita bahas sekarang. Jadi, sinyal pertama yang akan kita bahas, yang paling terkenal tapi seringkali disalahpahami, adalah kedipan mata yang sangat perlahan. Bayangkan skenarionya, Anda sedang kesal atau sedih, duduk di sofa. Lalu kucing Anda datang, duduk di hadapan Anda, menatap lurus ke mata Anda dan perlahan-lahan, hampir dramatis, ia menutup dan membuka matanya. Ini bukan karena dia bosan, apalagi karena dia mengantuk. Dalam dunia kucing, tatapan mata yang lurus dan tajam adalah tantangan, sebuah tanda agresi. Dengan berkedip perlahan, kucing secara sukarela membuat dirinya rentan. Ini menunjukkan bahwa ia sangat percaya kepada Anda, sampai-sampai ia rela kehilangan pandangan Anda sejenak. Ini adalah padanan dari ciuman atau jabat tangan versi kucing. Dalam konteks permintaan maaf atau rekonsiliasi, ini adalah sinyal yang sangat kuat. Artinya, aku tidak mengancammu, aku percaya padamu. Ayo kita berdamai. Jika Anda ingin membalasnya, cobalah berkedip perlahan sebagai respons. Ini akan memperkuat ikatan Anda dan menunjukkan pada kucing bahwa Anda menerima permintaan maafnya. Di layar Anda sedang melihat contoh klasik dari ciuman kucing ini. Perhatikan betapa santai dan penuh kepercayaan posisi hewan tersebut. Ini adalah manifestasi paling murni dari rasa cinta dan keinginan untuk kembali membangun kontak. Cara selanjutnya yang digunakan kucing Anda untuk berdamai adalah dengan menggosokkan kepala dan pipinya, atau yang biasa disebut para ahli sebagai bunting. Ketika kucing mendekat dan mulai menggosok-gosokkan dirinya dengan gigih ke kaki, tangan, bahkan wajah Anda, ini bukan sekadar menunjukkan rasa sayang biasa. Kucing memiliki kelenjar khusus di area pipi, dagu, dan dahi mereka. Kelenjar ini menghasilkan feromon, yaitu penanda bau kimiawi yang unik. Dengan menggosokkan diri pada Anda, kucing meninggalkan baunya di tubuh Anda, mencampurnya dengan bau Anda sendiri. Tindakan ini mengandung makna sosial yang sangat mendalam. Kucing Anda secara harfiah sedang berkata, "Anda adalah bagian dari kelompok saya, keluarga saya, kawanan saya." Perilaku ini menjadi sangat penting terutama setelah terjadinya konflik. Kucing tidak hanya bermanja-manja, ia sedang aktif memulihkan tanda bau kolektif bagi koloni Anda. Ia seolah memperbarui status Anda dalam dunianya, menegaskan, meskipun kita sempat berselisih, kita tetaplah satu. Ini adalah ritual yang sangat intim dan krusial. Bayangkan saja, ada awan bau tak terlihat yang menyelimuti Anda berdua, menciptakan rasa persatuan dan keamanan. Inilah caranya untuk menghapus semua hal negatif dan menegaskan kembali ikatan kuat di antara kalian. Mari kita bahas soal dengkuran kucing. Selama ini, kita terbiasa menganggapnya sebagai ekspresi kebahagiaan atau kepuasan yang luar biasa. Kucing akan mendengkur saat kita mengelusnya. Coba perhatikan, ekor kucing Anda. Ekor itu adalah barometer sejati suasana hatinya. Dan dalam daftar jurus meminta maaf, ekor memegang peran yang sangat penting.
Jika setelah pertengkaran kucing mendekati Anda dengan ekor tegak lurus ke atas, sementara ujungnya sedikit melengkung membentuk tanda tanya, ini adalah sinyal jelas keramahan dan keinginan untuk berdamai. Ekor yang tegak lurus seperti tiang adalah tanda sapaan dan keyakinan diri. Namun, kait kecil di ujungnya itu menambahkan nuansa sedikit jenaka dan pertanyaan. Kita baik-baik saja, kan? Semuanya aman? Dia seperti sedang menjajaki respons Anda, menunjukkan niat baiknya, namun tetap memberikan ruang bagi reaksi dari pihak Anda. Ini adalah cara yang sangat halus dan sopan untuk memulai dialog perdamaian. Bayangkan ekor itu sebagai bendera gencatan senjata yang dengan hati-hati dikibarkan kucing di medan perang, berharap Anda membalasnya bukan dengan permusuhan, tapi dengan kasih sayang. Mengabaikan isyarat yang begitu jelas ini berarti Anda melewatkan kesempatan emas untuk memulihkan kedamaian di rumah Anda dengan cepat dan mudah. Dalam video ini, kucing sedang menunjukkan ekor semacam itu. Ini adalah undangan klasik untuk interaksi yang positif. Tanda kelima, yang juga merupakan salah satu yang paling menyentuh, adalah ketika kucing memperlihatkan perutnya. Perut adalah area paling rentan bagi seekor kucing. Di sana terdapat semua organ vitalnya, dan tidak ada perlindungan berupa tulang rusuk. Ketika kucing berguling telentang dan menunjukkan perutnya yang berbulu kepada Anda, itu adalah demonstrasi tingkat kepercayaan tertinggi. Dalam konteks permintaan maaf, gerakan ini berfungsi sebagai penyerahan diri tanpa syarat. Secara harfiah, ia sedang berkata, "Aku sepenuhnya berada di bawah kendalimu. Aku sangat mempercayaimu hingga aku tidak takut menunjukkan kelemahan utamaku. Tolong, jangan sakiti aku." Namun, ada satu mitos penting yang perlu kita luruskan di sini. Memperlihatkan perut tidak selalu berarti ajakan untuk mengelusnya. Bagi banyak kucing, ini adalah isyarat kepercayaan, bukan permintaan untuk kontak fisik. Upaya untuk membelai perut bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan itu, dan kucing mungkin secara naluriah akan mencengkeram tangan Anda dengan cakarnya. Reaksi terbaik terhadap isyarat rekonsiliasi ini adalah suara yang lembut dan kedipan mata yang lambat. Dengan begitu, Anda menunjukkan bahwa Anda menerima permintaan maafnya dan tidak berniat memanfaatkan kerentanannya. Sekarang, mari kita bicarakan mengenai gigitan-gigitan ringan yang sering dikenal sebagai love bites atau gigitan sayang. Perilaku ini seringkali membuat pemilik kebingungan. Bayangkan, kucing Anda sedang bermanja-manja, mendengkur lembut, lalu tiba-tiba ia mencengkeram tangan Anda dengan giginya secara pelan. Atau, setelah Anda memarahinya, ia malah mendekat dan menggigit jari Anda dengan sangat hati-hati. Apakah ini adalah bentuk agresi tersembunyi? Jawabannya, tidak. Dalam sebagian besar kasus, ini adalah sinyal menjilati majikan adalah salah satu cara paling ampuh bagi kucing untuk meminta maaf atau berdamai. Di alam liar, kucing sering melakukan allogrooming, yaitu ritual saling menjilati satu sama lain. Ini bukan hanya soal menjaga kebersihan, tapi juga berfungsi sebagai cara utama untuk mempererat ikatan sosial di dalam koloni atau kelompok mereka. Jadi, ketika kucing Anda mulai menjilati tangan atau rambut Anda dengan lidahnya yang kesat setelah pertengkaran kecil, ia sedang memasukkan Anda ke dalam ritual penting ini. Ia merawat Anda sama seperti induknya merawatnya saat ia kecil, atau seperti ia merawat sesamanya. Tindakan ini penuh dengan kepercayaan dan kasih sayang. Ia tidak sekadar membersihkan Anda, ia berbagi aroma, menenangkan diri Anda dan dirinya sendiri, serta memulihkan kembali rasa persatuan yang sempat terganggu akibat konflik tadi. Bayangkan saja, bagi si kucing, ini sama seperti memeluk atau menepuk bahu teman yang sedang sedih. Ini adalah perilaku naluriah yang sangat dalam, yang berteriak lebih keras dari kata-kata apapun. Kamu bagian dari kelompokku, aku peduli padamu. Mari kita lupakan kesalahpahaman ini. Oleh karena itu, meskipun lidahnya terasa sangat kasar di kulit Anda, cobalah bersabar selama beberapa detik, karena bagi mereka ritual ini sangatlah penting. Pernahkah Anda mendapati di ambang pintu atau di atas bantal Anda seekor tikus mati, burung, atau bahkan sekadar mainan, tak lama setelah Anda memarahi kucing kesayangan Anda? Jangan langsung panik, jijik, atau buru-buru membuang hadiah tersebut. Ini mungkin adalah bentuk setelah perselisihan, kucing Anda mungkin akan menghindar secara demonstratif, misalnya dengan bersembunyi di bawah ranjang atau di atas lemari. Namun, jika setelah beberapa waktu ia datang dan hanya tidur di dekat Anda, entah di kasur, di sofa, atau bahkan di lantai dekat kaki, Anda, anggaplah itu sebagai tanda gencatan senjata telah terjadi. Tidur adalah saat di mana seekor hewan berada dalam kondisi paling rentan.
Dengan memilih tidur di dekat Anda, kucing menunjukkan bahwa ketegangan sudah mereda dan ia merasa aman kembali dalam kehadiran Anda. Ia mempercayai Anda untuk menjaga tidurnya. Ini adalah pengakuan diam-diam, namun sangat jelas, bahwa ikatan antara Anda berdua telah pulih. Ia tidak meminta belayan atau memaksa, ia hanya ingin berada di dekat Anda, di dalam zona keamanan Anda. Ini adalah permintaan maaf yang pasif, namun sangat mendalam. Seolah ia berkata, "Aku ingin berada di ruangmu, berada di dekatmu membuatku tenang." Lihatlah kucing yang tidur di sebelah Anda, posisinya yang santai, napasnya yang teratur. Inilah perwujudan kedamaian dan harmoni yang mati-matian ia coba pulihkan setelah pertengkaran kecil Anda. Gerakan mengulen, atau yang sering kita sebut memijat-mijat dengan kaki, adalah perilaku yang berakar jauh dari masa ia masih bayi. Anak kucing melakukan ini pada perut induknya untuk merangsang produksi susu. Refleks ini bertahan pada banyak kucing dewasa dan selalu diasosiasikan dengan perasaan nyaman, aman, dan kasih sayang induk yang sempurna. Ketika kucing Anda naik ke pangkuan setelah pertengkaran kecil, lalu mulai memijat-mijat secara ritmis sambil mengeluarkan dan menarik kuku, itu berarti ia sedang kembali ke masa-masa saat ia masih anak kucing yang tanpa beban. Ia tidak sekadar meminta dibelai, ia menunjukkan sepenuhnya kepercayaannya kepada Anda dan berusaha membangkitkan perasaan hangat orang tua pada diri Anda. Ini adalah cara dia berkata, "Aku anak kucing kecilmu yang tidak berdaya ini. Tolong, jangan marah padaku." Ini adalah manipulasi yang sangat kuat, yang menargetkan insting kepedulian Anda yang paling dalam. Hampir mustahil untuk menolaknya. Jika kukunya terasa menyakitkan atau tidak nyaman, cukup selipkan selimut tipis atau kain di bawah kakinya. Namun, jangan sekali-kali mengusirnya. Pada saat ini, ia sedang terbuka dan sangat rentan, dan sikap kasar bisa menghancurkan kepercayaannya dalam jangka waktu lama. Kucing adalah makhluk yang luar biasa jeli, dan mereka sering meniru perilaku yang kita lakukan. Taktik meniru ini bahkan bisa mereka gunakan sebagai cara untuk berdamai. Pernahkah Anda memerhatikan, suara kucing adalah alat komunikasi yang sangat canggih, khusus dirancang untuk berinteraksi dengan manusia. Fakta menarik, kucing dewasa hampir tidak pernah mengeong kepada sesama mereka. Mereka mengembangkan keterampilan ini khusus untuk berkomunikasi dengan kita manusia, meniru tangisan bayi manusia untuk memicu naluri kita agar mau membantu. Ketika ingin berdamai, kucing akan menggunakan jenis meongan yang khusus. Ini bukanlah teriakan keras yang menuntut. Sebaliknya, itu cenderung berupa suara yang pelan, bernada tinggi, hampir merengek, atau hanya berupa cicitan pendek. Nada suara seperti itu dimaksudkan untuk menekankan ketidakberdayaannya dan niatnya yang ramah. Seolah-olah ia berujar dengan suara melengking. "Tolong, jangan sakiti aku. Aku hanyalah makhluk kecil yang tidak berbahaya." Ini adalah padanan bunyi atau isyarat suara dari ekor anjing yang ditekuk ke bawah. Ia berusaha terlihat tidak mengancam, serta ingin membangkitkan rasa simpati dan sikap ingin melindungi dari Anda. Cobalah dengarkan baik-baik intonasi kucing Anda setelah terjadi pertengkaran kecil. Jika Anda mendengar nada-nada lembut bernada tinggi ini, ketahuilah, itu adalah permintaan maaf verbalnya, atau setidaknya isyarat yang hampir verbal, yang ditujukan langsung kepada Anda. Cara yang ke-13 adalah kebiasaan menunggu di depan pintu. Terdengar biasa saja, kan? Banyak kucing memang menyambut pemiliknya pulang kerja. Tapi, jika Anda baru saja bertengkar dengannya, lalu pergi dari rumah dalam keadaan kesal, dan saat kembali Anda menemukannya duduk persis di ambang pintu, ini punya makna yang sangat khusus. Dia tidak sekadar menunggu makanan, dia menunggu Anda supaya bisa secepat mungkin memulai proses rujuk atau berdamai. Dia khawatir konflik itu bisa menyebabkan Anda pergi dan tak kembali lagi. Kehadirannya di depan pintu adalah pesan sunyi yang berkata, "Aku sangat senang kamu kembali. Aku takut kamu tidak akan datang. Pertengkaran kita tidak sepenting fakta bahwa kita bisa bersama lagi." Ini adalah bukti nyata betapa dia terikat dan betapa sentralnya posisi Anda dalam hidupnya. Dia bisa saja tidur di tempat yang nyaman atau asik dengan urusannya sendiri, tetapi dia memilih duduk dan menunggu di pintu karena memulihkan koneksi dengan Anda adalah prioritas utamanya. Ini adalah caranya menunjukkan penyesalan atas apa yang terjadi, dan bahwa dia sangat menghargai hubungan Anda lebih dari segalanya. Sambutlah dia dengan penuh kasih sayang, dia benar-benar pantas mendapatkannya.
Mengajak bermain adalah salah satu cara paling positif dan konstruktif yang bisa dilakukan setelah kamu memarahi kucing. Kemungkinan besar dia akan menjaga jarak dari kamu. Setiap gerakan kamu untuk menyentuhnya bisa disambut dengan desisan keras atau dia langsung lari menghindar. Dia takut kamu masih marah dan akan menyakitinya. Namun, setelah beberapa saat, dia akhirnya akan datang mendekat dan membiarkan dirinya dielus. Bahkan, terkadang dia akan menyodorkan kepalanya ke tanganmu. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam proses rekonsiliasi atau berdamai. Dengan tindakannya ini, dia seakan berkata, "Aku siap percaya padamu lagi. Aku yakin kamu tidak akan marah lagi padaku." Dia memberikan kamu lampu hijau, mengizinkan kamu memasuki wilayah atau ruang pribadinya. Ini adalah caranya untuk memeriksa apakah konflik sudah benar-benar berakhir, sekaligus menunjukkan bahwa dia sudah siap mengakhirinya. Jika pada saat ini kamu malah mendorongnya menjauh atau mengabaikannya, ini bisa menjadi pukulan yang menyakitkan baginya. Namun, jika kamu merespons isyaratnya dengan elusan lembut dan suara yang tenang, kamu telah mengonfirmasi bahwa perdamaian telah dipulihkan. Momen ini ibarat penandatanganan perjanjian damai setelah melalui perang yang panjang. Salah satu tanda paling jelas bahwa kucing Anda ingin berdamai atau minta maaf adalah jika ia mulai membuntuti Anda kemanapun. Anda pindah ke ruangan lain, ia ikut. Anda duduk di meja, ia menyelinap di bawah kursi. Anda pergi ke kamar mandi, ia pasti akan menggaruk-garuk pintu. Perilaku mengekor setelah pertengkaran ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Ini adalah caranya agar Anda tidak luput dari pandangannya, dan untuk memastikan ia tetap berada dalam jangkauan Anda. Ia takut kehilangan kasih sayang Anda lagi. Karena itu, ia berusaha sedekat mungkin untuk mengendalikan situasi dan mencari celah untuk kesempatan berbaikan. Ia seperti berubah menjadi bayangan Anda, diam-diam mengingatkan Anda akan keberadaannya dan keinginannya untuk selalu ada di dekat Anda. Mungkin ini terasa agak memaksa, tetapi ini didorong oleh kecemasannya dan rasa keterikatan yang sangat dalam. Ia hanya ingin memastikan bahwa Anda masih keluarganya, dan bahwa Anda tidak akan meninggalkannya. Jangan usir dia, meskipun terkadang ia menghalangi langkah Anda. Baginya, ini adalah proses yang sangat penting untuk memulihkan rasa aman dan rasa memiliki yang ia butuhkan. Apa sih yang paling menyebalkan selain melihat kucing kesayangan Anda duduk manis di atas keyboard saat Anda sedang sibuk bekerja atau mendarat tepat di atas buku yang sedang Anda baca? Tapi, sebelum Anda sentuhan ringan kaki kucing adalah isyarat yang sangat halus dan lembut, dan sering mereka gunakan untuk berkomunikasi. Saat Anda sedang duduk merenung setelah ada sedikit pertengkaran atau konflik, dan tiba-tiba terasa sentuhan lembut kaki kucing di tangan atau kaki Anda, ketahuilah, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah tindakan yang disengaja, sama seperti saat kita menyentuh bahu seseorang untuk menarik perhatian mereka. Kucing itu seolah sedang bertanya, "Boleh aku ganggu sebentar? Apa kamu masih marah?" Seringkali, saat melakukan itu, cakarnya ditarik sepenuhnya. Hal ini menekankan sifat damai dari isyarat tersebut. Dia tidak ingin mencakar Anda. Dia hanya ingin membangun kontak fisik. Ini adalah bentuk permintaan maaf yang sangat sopan dan tidak memaksa. Dia tidak melompat ke pangkuan, tidak menuntut belayan, tetapi hanya mencoba menjajaki situasi dengan hati-hati. Tanggapi isyarat ini sama halusnya. Misalnya, letakkan tangan Anda di atas kakinya atau belai dia perlahan. Itu akan menjadi tanda baginya bahwa Anda siap untuk berdialog dan berdamai. Ini adalah isyarat kecil dengan makna yang sangat besar dalam dunia diplomasi kucing. Bahasa tubuh kucing adalah ilmu tersendiri, dan telinga serta kumisnya memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikannya. Saat merasa stres, takut, atau agresif, telinga kucing akan menempel rata ke kepala, mendekap, dan kumisnya akan tegang, mengarah ke depan, atau mengembang lebar. Ini adalah posisi siaga, menunjukkan kesiapan untuk bertarung atau melarikan diri, fight or flight. Namun, jika setelah pertengkaran atau suasana tegang, kucing Anda mendekat, dan Anda melihat telinganya berada dalam posisi netral yang rileks, menghadap ke depan dan sedikit ke samping, sementara kumisnya rebah santai di kedua sisi moncongnya, itu adalah pertanda yang sangat baik. Ia menunjukkan bahwa dirinya benar-benar rileks dan tidak memiliki niat bermusuhan sama sekali. Ia seolah-olah melepaskan perisainya, mengisyaratkan bahwa ia tidak mengantisipasi serangan dari Anda. Ini adalah sinyal visual yang berkata, "Saya tenang, saya tidak mau berkelahi, saya datang dengan damai." Perhatikan detail-detail kecil ini. Mereka bisa mengungkapkan kondisi internal kucing Anda lebih dalam daripada sekadar menggeong keras.
Postur tubuh yang rileks adalah cara kucing Anda membangun suasana ketenangan dan kepercayaan yang sangat penting untuk proses rekonsiliasi yang sukses. Dan yang terakhir, cara ke-20 yang merangkum banyak cara sebelumnya adalah kembali pada rutinitas. Kucing adalah makhluk kebiasaan. Mereka punya jadwal harian mereka sendiri, mulai dari peregangan pagi, sarapan, tidur siang di bawah sinar matahari, hingga waktu bermain di malam hari. Konflik dengan pemilik. Jadi, kita sudah membahas 20 cara berbeda yang dilakukan kucing untuk meminta maaf. Namun, kesimpulan utama dan mungkin yang paling mengejutkan dari semua ini adalah kucing sebenarnya tidak meminta maaf atas kesalahan tertentu, melainkan mereka berusaha keras memperbaiki hubungan yang sempat retak dengan Anda. Bagi kucing peliharaan, pemilik bukanlah sekadar sumber makanan. Anda adalah pusat semestanya, jaminan keamanan dan stabilitas, serta anggota kelompok. Pride yang paling utama. Setiap konflik, setiap ketidakpuasan yang Anda tunjukkan, itu seperti gempa bumi yang mengancam kehancuran seluruh dunianya. Oleh karena itu, semua isyarat itu, mulai dari kedipan mata perlahan hingga hadiah tikus mati, bukan hanya sekadar permintaan maaf. Itu adalah jeritan hati yang jika diterjemahkan berbunyi, "Tolong, mari kita berteman lagi, dunia saya hancur tanpa persetujuan Anda." Memahami hal ini akan mengubah segalanya. Sekarang Anda tahu bahwa di balik setiap tindakan peliharaan Anda yang terlihat sederhana, tersembunyi spektrum emosi dan keinginan mendalam untuk mengembalikan keharmonisan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap Anda mendapatkan sesuatu yang baru dan bermanfaat tentang teman-teman berbulu Anda. Jika Anda mengenali kucing Anda sendiri di setidaknya salah satu dari 20 poin ini, jangan lupa berikan like dan subscribe ke saluran kami, agar tidak ketinggalan misteri baru dari dunia hewan. Dan sekarang, pertanyaan utama untuk Anda. Bagaimana cara kucing Anda meminta maaf? Tuliskan kisah rekonsiliasi yang paling unik atau mengharukan dengan hewan peliharaan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berbagi pengalaman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hai.